Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The Experiment. Film ini mengangkat kisah beberapa orang yang mengikuti penelitian sipir dan penjara gitu. So, tanpa berlama-lama, let's check it out. Film ini diawali dengan seorang pria yang tengah bermain hoki bersama dengan seorang lansia. Pria ini bernama Travis. Ia adalah seorang pekerja paruh waktu di panti jompo. Dan sayangnya, hari ini adalah hari terakhir Travis bekerja di panti jompo tersebut karena pengurangan karyawan yang dilakukan oleh dinas terkait. Sepulang dari panti jompo itu, Travis ikut aksi demo anti perang sekaligus menjadi pasukan nasi kotak. Ya, pada kenyataannya ia tak peduli dunia mau perang atau tidak. Saat aksi demo tersebut, Travis bertemu dengan gebetannya yang bernama Bay. Saat mereka berdua ngopi di sebuah kafe, Bay mengatakan kalau ia ingin traveling ke India dan Bay mengajak Travis ikut dengannya. Tapi karena faktor ekonomi, hasrat Travis ingin jalan-jalan dengan Bay harus dipending. Setelah itu, Travis melihat sebuah iklan lowongan pekerjaan di sebuah koran. Di sana dituliskan dibutuhkan sukarelawan untuk penelitian dengan bayaran $1.000 per hari. Selama 2 minggu mengikuti penelitian tanpa dibutuhkan pengalaman dan dijamin aman. Mengingat ia ingin ikut pergi ke India, Travis pun mencoba mengajukan lamaran di tempat tersebut. Keesokan harinya, Travis mendatangi kantor yang membuka loker tadi. Di sana, ia bertemu dengan pencari kerja yang lain yang bernama Barris. Setelah menunggu panggilan beberapa saat, semua pelamar pun dikumpulkan dalam satu ruangan dan dibriefing oleh seorang dokter yang bernama Dr. Archuleta. Saat briefing ini, Dr. Archuleta memberitahukan kalau mereka semua akan melakukan serangkaian tes kehidupan di dalam penjara. Menjalani hidup di penjara, tapi dengan syarat mereka semua tak boleh pernah ditahan di penjara sebelumnya. Setelah itu, Dr. Archuleta menginterview semua pelamar, menanyakan latar belakang kehidupan mereka masing-masing, mulai dari agama, wanita, dan kenakalan remaja. Setelah selesai sesi interview itu, para pelamar ini dites ketahanan mental mereka masing-masing. Di tahap awal ini, para pelamar harus menyaksikan semua video-video yang berbau kekerasan dan penyiksaan, mendengar suara teriakan yang berdarah-darah yang membuat mental mereka terguncang. Dan yang lolos sesi ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Setelah melakukan tes uji visual tersebut, Travis dan Bay kembali bertemu. Dan pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir mereka sebelum Travis memasuki penjara dan Bay berangkat ke India. Dan tak lupa mereka melakukan adegan secelup dua celup tanpa sensor yang gak bisa gue tampilin. Setelah adegan romantis itu, Travis dan Bay berjanji akan bertemu lagi di India setelah Travis keluar dari penjara dan mendapatkan bayarannya. Setelah itu, semua peserta eksperimen dijemput oleh sebuah bus menuju penjara penelitian. Mereka diturunkan di depan sebuah fasilitas yang berada di sebuah perkebunan kopi. Saat baru turun, Benji yang menderita diabetes meminta agar ia diizinkan membawa tasnya ke dalam fasilitas tersebut karena suntikan insulinnya berada di tas itu. Tapi karena fasilitas tersebut adalah penjara, Benji tak diizinkan membawa tasnya masuk. Di hari pertama saat sampai fasilitas tersebut, Dr. Archuleta kembali membriefing semua peserta. Mereka semua diberitahukan kalau selama 2 minggu ke depan semua hak-hak warga sipil mereka otomatis akan hilang. Dan yang keberatan dipersilahkan untuk mundur. Dr. Archuleta juga menjamin selama mereka mengikuti eksperimen, keselamatan mereka dijamin. Tak ada kekerasan selama eksperimen. Seandainya ditemukan tindak kekerasan, eksperimen otomatis batal dan pastinya tak ada bayaran sama sekali. Setelah semuanya paham dan setuju, Dr. Archuleta memanggil nama-nama orang-orang yang telah dipilih untuk berdiri, dan sisanya yang tak disebutkan disuruh memasuki ruangan sel atau penjara. Sedangkan beberapa yang disebutkan namanya tadi bertugas sebagai sipir atau petugas penjara. Setelah itu, Dr. Archuleta membriefing semua orang-orang yang ditunjuk sebagai sipir penjara. Ia menyebutkan semua tugas-tugas dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh para sipir ini. Salah satunya yang dipertegas, tahanan tak diizinkan menyentuh petugas. Seandainya para tahanan melanggar, para sipir ini diberikan waktu 30 menit untuk menentukan hukuman yang pantas. Jikalau melanggar, lampu alarm akan menyala dan eksperimen akan dihentikan. Setelah memberikan briefing tersebut, Dr. Archuleta pergi meninggalkan fasilitas itu. Adegan sipir dan tahanan mulai dijalankan. Para tahanan dimandikan di sebuah ruangan disaksikan oleh para sipir.
Setelah semuanya selesai mandi, Chase menyuruh semua tahanan berbaris di depan sel dan mulai membriefing mereka semua. Para tahanan ini untuk 2 minggu ke depan akan dipanggil sesuai nomor tahanan mereka dan tidur sesuai nomor yang ada di masing-masing sel. Karena semua tahanan merasa ini semua hanyalah sebuah permainan, mereka tetap melanjutkan instruksi yang disampaikan oleh Chase tapi dengan tertawa dan mencemooh ketika Chase berbicara. Travis sekamar dengan Nix dan Benji. Saat Travis mengajak Nix berkenalan, Nix langsung melihat kamera CCTV. Entah apa yang ada di pikirannya. Ia hanya memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nomor tahanannya, yaitu 17. Sedangkan Travis 77. Berbeda dengan Benji, ia langsung akrab dengan Travis dan mulai menceritakan semua kisah hidupnya sebagai penulis novel. Setelah itu, beberapa tahanan bermain basket bersama di lapangan yang berada di antara sel-sel. Gubernur yang merasa eksperimen ini masih sebuah permainan, ia mengoper bola tersebut pada bos yang sedang berjaga, dan bola tersebut tak sengaja mengenai wajahnya bos. Suasana seketika berubah menjadi canggung, dan bos langsung dibawa ke ruangan para sipir. Saat di ruang sipir, para petugas membahas kecerobohan yang dilakukan gubernur tadi, tapi bos tak mempermasalahkannya. Sedangkan para sipir yang lain merasa melempar bola ke petugas adalah sebuah kesalahan yang fatal dan harus diberi tindakan. Lalu, Chase mulai memperingatkan mereka semua dengan aturan yang telah disampaikan sebelumnya. Mereka hanya memiliki waktu 30 menit untuk membuat keputusan. Karena takut melakukan tindakan yang bisa membatalkan eksperimen tersebut, para sipir ini sepakat untuk memberikan hukuman pada gubernur. Para sipir mengumpulkan semua tahanan dan menyuruh mereka semua berbaris di garis yang telah ditentukan. Lalu, Chase mulai memerintahkan gubernur melakukan push up 10 kali sebagai hukuman. Tapi gubernur yang masih merasa eksperimen tersebut sebuah permainan, ia pun meminta agar Chase memerintahkannya dengan cara yang sopan, karena ia lebih tua dari Chase. Lalu, Chase mengulangi perintahnya dan gubernur sekali lagi menjawab, "Tolong bicara yang sopan." Sehingga Chase pun murka dan menyuruh semua tahanan push up 10 kali sebagai gantinya. Dan terpaksa mereka semua menuruti semua perintah dari Chase. Dan setelah melewati 30 menit, lampu alarm tak menyala, yang berarti tindakan mereka benar. Keesokan paginya, para tahanan memasuki ruangan makan dan yang menjadi petugas konsumsi adalah Hellwig. Saat mengambil jatah sarapannya, Travis mencoba komplain pada Hellwig karena ia merasa makanan tersebut tak layak dimakan. Lebih tepatnya kayak mencret. Tapi Hellwig hanya tersenyum mendengar keluhan Travis sembari berkata, "Aturan pertama, habiskan makananmu." Melihat keributan yang terjadi di ruangan makan, Chase langsung berkata tak ada yang boleh keluar dari ruangan tersebut sebelum menghabiskan makanannya. Travis mencoba memberontak. Ia pun menumpahkan makanannya itu dan lebih tepatnya membuang makanan tersebut tepat di hadapan Hellwig dan petugas yang lain. Karena melanggar aturan, Hellwig langsung menghukum mereka dengan push up. Tapi semakin ia bicara, para tahanan lain makin mengolok-oloknya, sehingga aksi saling lempar makanan pun terjadi. Dan keributan pun mulai terjadi yang membuat Hellwig terpaksa kabur menyelamatkan diri dari ruangan tersebut. Setelah itu, para sipir kembali berkumpul di ruangan mereka dan membahas kejadian yang terjadi di ruangan makan tersebut. Beris yang aslinya orang baik-baik dan taat beragama, ia pun mulai speak up karena merasa harga dirinya sebagai sipir telah diinjak-injak. Sehingga ia pun mengajak para sipir memberikan para tahanan sebuah pelajaran dengan menghukum ketua mereka, ya Travis. Para tahanan menganggap Travis adalah ketua mereka karena ia yang paling berani. Sehingga pada malam hari, para sipir mulai bergerak ke ruang tahanan dan menciduk Travis. Lalu memborgol tangannya di lorong antara masing-masing kamar dalam kondisi hanya mengenakan sempak. Setelah Travis diikat dan dipermalukan, Beris mulai berbicara dan memberi peringatan pada para tahanan. Ia pun seketika berubah menjadi kepala sipir yang mengendalikan semua penjara. Beris benar-benar bahagia dan bangga saat ia pergi ke toilet dan bercermin. Ia merasa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik ketika menjadi seseorang yang tegas. Dan saat ia melihat ke bawah, ada sesuatu yang mengeras di balik celananya. Ya, ia ngaceng. Ia merasa tegang dan horny ketika memberi hukuman pada Travis, yang berarti ia memiliki hasrat seksual yang aneh ketika menyiksa seseorang. Dan setelah menyadari itu, Beris yang awalnya pendiam dan ahli ibadah berubah menjadi Beris yang bengis dan sadis.
Setelah itu saat Travis sedang dirantai, Benji meminta pada petugas agar ia diizinkan mengambil suntikan insulin di tasnya karena penyakit gulanya kambuh. Benji menderita gula rendah yang membuat ia tak bertenaga. Tapi sayang si petugas tak mengizinkan Benji mengambil suntikan insulin tersebut. Di hari ketiga, para tahanan kembali di briefing dan Barris kembali mengambil alih posisi sebagai kepala penjara. Saat Barris memeriksa semua tahanan, ia menyadari Benji tak ada di sana. Ia pun melihat ke selnya Benji dan terlihatlah Benji sedang terkapar lemas. Barris memaksa Benji agar ikut masuk barisan, tapi karena Benji tak memiliki tenaga lagi, ia pun meminta suntikan insulinnya diambilkan, atau paling tidak sebuah stik coklat yang ada di dalam tasnya, karena ia benar-benar membutuhkan gula. Tapi Barris bersikeras barang dari luar tak diizinkan masuk, sehingga ia pun tetap memaksa Benji berdiri dan bergabung dengan barisan. Melihat Benji dipaksa bangun, Travis mencoba meminta pada Barris agar ia disuruh istirahat saja. Barris yang merasa ia adalah kepala sipir, ia pun menantang Travis. Mereka berdua sempat beradu mulut dan nyaris adu pukul. Tapi karena aturan eksperimen tersebut tak boleh ada kekerasan, Chase langsung mengambil inisiatif membubarkan mereka semua dan menyuruh semua tahanan memasuki ruangan mereka masing-masing. Setelah keributan itu, Nix mulai memperingatkan Travis kalau eksperimen tersebut adalah mencari siapa yang bertahan paling lama. Sistem penjara memang didesain sebagai penindasan dari sipir ke tahanan. Seandainya Travis masih mencoba membangkang pada para petugas, nyawanya akan terancam. Karena hal itu yang diinginkan dari eksperimen tersebut. Seberapa lama tahanan bisa bersikap baik ketika berada di penjara. Di sisi lain, para sipir kembali membahas kelakuan para tahanan dan hukuman yang pantas diberikan. Lalu, Barris yang mulai menikmati posisinya, ia pun mengajak para sipir ini memberikan shock terapi pada para tahanan dan korbannya harus ketua mereka, yaitu Travis. Sehingga mereka pun berencana memberikan kejutan untuk Travis. Setelah itu Travis dibawa ke sebuah ruangan dan diikat di sebuah kursi. Ia pun dibotaki sembari diberi ceramah oleh Barris karena Travis ini terlalu banyak gaya. Barris meminta Travis agar mereka semua saling menghargai alias tahanan menghormati sipir. Tapi jawaban yang didapati Barris adalah fuck you alias panti amang. Mendengar kata-kata itu, Barris pun mengamuk dan menendang kursinya Travis sampai ia terkoleng dalam kondisi masih terikat. Entah apa yang ada di pikiran Barris, setelah meneguk anggur yang dipegangnya, ia pun mengeluarkan pisang coklatnya tepat di hadapan Travis, lalu mengencingi wajahnya Travis dengan pisang coklat tersebut. Dan aksi mengencingi Travis ini diikuti oleh beberapa sipir yang lain. Walaupun hukuman ini adalah sebuah peringatan untuk para tahanan yang lain, beberapa sipir tak sanggup melihat aksi kencing mengencingi tersebut dan memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah itu Travis kembali diantar ke ruangannya sembari disaksikan oleh para tahanan yang lain. Harga diri Travis seketika hancur melebihi diperkosa bareng-bareng. Di sisi lain, para sipir benar-benar bahagia karena ancaman yang mereka berikan langsung mempengaruhi para tahanan. Ditambah lagi, lampu alarm tidak menyala, yang berarti tindakan mereka menghukum para tahanan ini direstui atau tidaklah salah. Keesokan harinya, saat sarapan pagi, Travis mencoba menyelipkan sebuah roti untuk membantu mengobati kekurangan gula yang dihadapi Benji. Saat memberikan roti tersebut, Travis menyarankan Benji agar menyerah saja alias pulang. Tapi Benji memilih bertahan. Dan satu-satunya solusi agar ia bisa bertahan, ia harus mendapatkan suntikan insulinnya. Sehingga pada malam hari, Travis mencoba membujuk Bos untuk mengambil insulin tersebut. Bos yang masih memiliki peri kemanusiaan akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu, diam-diam Bos mengambil suntikan insulin tersebut di dalam tasnya Benji. Di sisi lain, Chase membangunkan seorang tahanan bernomor punggung 22. Ia membawa tahanan ini ke sebuah ruangan yang tak diawasi CCTV. Lalu, Chase menyuruh tahanan ini untuk mengocok dan menghisap pisang coklatnya. Tapi tahanan ini menolak karena ia masih normal. Sehingga terjadi keributan antara Chase dan tahanan ini. Karena terlalu ribut, Barris datang ke ruangan itu sehingga aksi hisap-menghisap batal dilakukan. Setelah penggerebekan itu, Barris dan para sipir yang lain menyaksikan Bos sedang mengambil sesuatu dari dalam tas para tahanan. Sehingga Bos pun digerebek dan ia terpaksa menyerahkan suntikan insulin tersebut pada Barris. Setelah itu, Barris mengantarkan satu buah insulin ke ruangan Benji.
Karena yang meminta suntikan tersebut adalah Travis, ia pun akhirnya kembali dibawa oleh para sipir dan dihadapkan pada Barris yang lagi cukuran. Travis lalu dihukum membersihkan toilet, tapi karena ia merasa Barris telah keterlaluan, ia pun menolak membersihkan toilet itu. Sehingga Barris pun murka dan memerintahkan para sipir yang lain menyiksa Travis dengan memasukkan kepalanya ke dalam toilet tersebut. Dan setelah beberapa kali kepalanya dicelupkan, Travis pun akhirnya menyerah kalah pada Barris alias minta ampun. Setelah penyiksaan Travis itu, para sipir menangkap bos yang lagi tidur. Ia dibawa ke sebuah ruangan dan dipukuli. Karena bos telah berkhianat dan bekerja sama dengan tahanan, ia pun diberhentikan secara sepihak sebagai sipir oleh Barris dan menjadikannya tahanan. Keesokan harinya, Barris kembali membriefing para tahanan dan memperkenalkan bos sebagai tahanan baru. Lalu, Travis yang telah muak dengan semua eksperimen itu, ia pun memberanikan diri melambaikan tangan ke kamera dan berkata menyerah. Barris yang tak ingin eksperimen tersebut batal, ia pun langsung mengancam Travis dengan mencekik lehernya. Melihat Travis terancam, Benji memberanikan diri memukul Barris dari belakang. Lalu Barris yang merasa Benji melanggar peraturan dengan menyentuh tubuhnya, ia pun refleks memukul kepala Benji dengan tongkat. Benji seketika jatuh pingsan dan kejang-kejang. Suasana berubah benar-benar kacau. Travis dimasukkan ke dalam mesin laundry, sedangkan tahanan yang lain mulai disiksa oleh para sipir. Lalu, Chase yang masih konak, ia pun kembali membawa tahanan nomor 22 tadi untuk menghisap pisang coklatnya. Saat di dalam mesin laundry, Travis mendapati ternyata terdapat sebuah kamera di dalam mesin tersebut, yang berarti hukuman yang diberikan Barris benar-benar direstui. Sehingga perlahan-lahan, Travis mencoba meloloskan diri menggunakan gelang besi yang ia kenakan. Di sisi lain, Chase masih berjuang agar pisang coklatnya dihisap oleh tahanan nomor 22. Karena tahanan ini menolak, ia pun dipukuli oleh Chase sampai terkapar tak berdaya. Perlahan-lahan, Travis berhasil membuka pengait tutup mesin laundry tersebut. Dan saat ia berhasil keluar, ia mendengar suara teriakan tahanan nomor 22 ketika akan diperkosa oleh Chase. Dan tepat saat nyaris pisang coklatnya masuk, Travis mendatangi ruang itu dan memukuli Chase. Sampai akhirnya, Chase pingsan karena dicekik oleh tahanan nomor 22. Travis mengambil semua kunci ruangan yang dibawa oleh Chase. Ia pun melepaskan semua tahanan. Tapi sayang Benji tewas di tempat setelah pemukulan yang dilakukan Barris. Karena semua tahanan telah lepas, para tahanan ini mulai rusuh dan mengincar para sipir. Karena ruangan sipir berhasil diterobos, para sipir memutuskan kabur, termasuk Barris. Mereka semua diburu oleh para tahanan yang siap membantai mereka semua. Para sipir akhirnya terpojok di sebuah gudang. Karena tak ada jalan keluar, mereka pun terpaksa berkelahi dan dipukuli oleh semua tahanan. Karena suasana benar-benar kacau, alarm akhirnya menyala, yang artinya eksperimen batal dan mereka tak akan mendapat bayaran. Setelah alarm menyala, pintu gudang tersebut otomatis terbuka sendiri. Para peserta eksperimen ini dibebaskan pergi begitu saja tanpa ada penjagaan dan petugas yang lain. Saat mereka semua terkapar di depan fasilitas tersebut, sebuah bus datang menjemput mereka. Para peserta eksperimen ini kembali diantarkan pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan ternyata, di dalam tas mereka semua terdapat sebuah cek yang berisi uang sebesar $15.000 yang mereka ternyata tetap dibayar walaupun hanya melakukan eksperimen selama 6 hari. Beberapa hari setelah itu, perusahaan yang menjalankan penelitian penjara ini diusut pemerintah. Dan ternyata eksperimen tersebut bertujuan untuk meneliti psikologi manusia ketika berada di penjara. Setelah kasus tersebut terungkap, Travis akhirnya berangkat menuju India bertemu dengan Bay dengan uang bayaran dari eksperimen tersebut. Oke geng, sekian sedikit spoiler film The Experiment. Gimana? Keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.